Nama saya Ferdian Utama dengan NRP 5214110013 dari jurusan Sistem Informasi IPS. Di sini saya akan mengerjakan tugas pendahuluan 2 yaitu tentang network. Pertama, saya akan mengganti workgroup name dari komputer ini. Caranya, klik menu Start, Komputer, klik kanan, Properties. Nah, pada bagian ini, klik Change Setting. Nah, sini klik Change. Nah, pada bagian workgroup ini, gantilah dengan apa yang Anda inginkan. Di sini saya akan mengganti dengan Sysoft Group. Ini untuk mengganti workgroup, sedangkan ini untuk mengganti komputer name. Oke. Selamat datang di Sysoft Group. Untuk mendapatkan efeknya, kita harus merestart komputer ini. Restart nanti saja. Kemudian yang kedua yaitu saya akan mengganti IP versi 4 yang ada pada jaringan ini. Caranya yaitu pada network ini, klik kanan, Open Network and Sharing Center. Nah, lalu pada WiFi yang terhubung, sini klik. Nah, sini klik Properties. Pilih Internet Protocol versi 4, klik 2 kali, kemudian centang use the following IP address. Sini saya akan mengisi 10.126.1. Ini NRP saya yaitu 113. Sedangkan DNS ini biasanya diisi 8888. Ini merupakan DNS dari Google. Kemudian oke. Kita lihat sekarang apakah IP-nya berubah. Masuk ke CMD, ketik ipconfig, enter. Nah, di sini IP version 4 sudah berubah. Sekian dari saya, terima kasih. Kali ini saya akan mengerjakan tugas pendahuluan 2 yaitu tentang networking. Untuk mengeping website is.its.ac.id, tapi sebelumnya harus terhubung pada jaringan WiFi di ITS. Setelah terhubung, maka masuk ke menu CMD. Nah, di sini ketikkan ping, kemudian websitenya is.its.ac.id. Nah, itu klik enter. Nah, ini ping sudah berhasil. Kemudian saya akan melakukan ping tak terbatas hingga saya sendiri yang menghentikannya. Caranya yaitu ping, kemudian website, kemudian ketik minus t, enter. Di sini akan melakukan ping secara tidak terbatas hingga kita sendiri yang menghentikannya. Cara menghentikannya yaitu ketik Ctrl C. Nah, sudah berhenti. Kemudian saya akan mengirimkan paket data ke website is.its.ac.id sebesar 1 KB. Caranya yaitu ketik ping, kemudian website, kemudian ketik main L besar paket datanya 1000. Saya ketik 1000 karena di sini satuannya yaitu byte. Jadi 1000 byte sama dengan 1 byte. Kemudian klik enter. Nah, di sini sudah mengirimkan paket data sebesar 1000 byte atau 1 kilobyte ke website is.its.ac.id. Sekian dari saya, terima kasih. Kali ini saya akan mengerjakan tugas pendahuluan 2 yaitu tentang cara setting proxy di VirtualBox. Pertama-tama masuk ke Internet Explorer.
Nah, di sini untuk cek apakah bisa masuk internet tanpa proxy, ketik Google. Nah, nggak bisa. Settingnya yaitu di tools, klik pilih internet option, dan pada tab connection pilih, dan pilih LAN setting, klik. Nah, centang use the proxy, masukkan alamat proxy-nya yaitu proxy.ts.ac.id. Nah, dengan portnya 8080. Oke. Kemudian saya coba lagi masukkan ke Google. Nah, di sini suruh memasukkan username. Apa nih? Oke. Nah, bisa. Proxy sudah bisa digunakan. Internet sudah bisa digunakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Kali ini saya akan mengerjakan tugas pendahuluan 2 yaitu tentang sharing folder. Sini saya akan men-share folder dengan nama NRP sehingga bisa diakses di VirtualBox. Ini merupakan komputer yang asli. Saya akan membuat folder baru dengan nama NRP saya. Di sini. Dan caranya untuk sharing, klik kanan, share with specific people. Sini pilih tanda bawah panah ini, everyone, add, share. Kemudian masuk ke VirtualBox. Nah, di sini VirtualBox. Nah, pada network ini masukkan IP dari komputer asli. Jadi IP saya yaitu 192.168.0.6. Nah, ini folder sudah di-share. Untuk melakukan hal ini itu diperlukan koneksi WiFi yang satu jaringan atau satu network. Sekian dari saya, terima kasih. Kali ini saya akan mengerjakan tugas pendahuluan 2 yaitu tentang sharing printer. Untuk sharing printer, caranya klik menu start, pilih device and printer. Nah, sini klik. Nah, ini pada printer Canon IP 2700 series, klik kanan, printer properties, kemudian sharing, tentang share printer, ini namanya, dan oke. Nah, setelah itu tadi sudah bisa buat sharing printer. Ini buat komputer yang lainnya, caranya start device. Nah, ini device and printer. Add a printer. Ini pilih yang ini. Ini akan memulai pencarian printer yang di-share tadi. Tapi bisa juga dengan cara mengeklik the printer ini, klik.
biar lebih cepat. Kemudian masuk ke share printer, terus nah kita masuk ke jaringan yang terhubung ke printer. Nah, ini sudah ada klik kanan connect. Ini mulai connect ke printer. Sekian dari saya, terima kasih. Kali ini saya akan mengerjakan tugas pendahuluan 2 yaitu tentang network profile. Jadi dalam Windows 7 ini ada beberapa network, yaitu ada home network, work network, dan public network. Untuk melihatnya di sini klik kanan Open Network and Sharing Center. Nah, di sini klik. Nah, di sini ada beberapa tipe ya. Yang pertama home network itu biasanya digunakan di rumah atau kondisi di mana jaringan itu terpercaya. Di sini kita bisa membuat home group di mana network discovery akan dihidupkan, sehingga kita bisa melihat komputer lain yang terhubung dengan network yang sama dengan kita. Di sini juga kita bisa men-share gambar, musik, video, dan dokumen maupun sharing printer. Bila ada folder yang ada di library yang tidak ingin kita share, itu bisa dipilih tidak di-share. Kemudian untuk work network, ini biasanya digunakan di kantor-kantor kecil. Dan juga jaringan yang terpercaya. Juga. Di sini network discovery akan hidup secara default, tetapi tidak bisa bergabung dengan home group, sehingga tidak bisa melihat komputer yang lainnya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu public network. Ini biasanya digunakan di tempat-tempat umum ya, seperti seperti bandara atau restoran, kafe. Public network ini memiliki setting network discovery off secara default, sehingga komputer lain di jaringan tidak bisa melihat keberadaan kita. Dan juga di sini tidak bisa membuat atau bergabung bersama home group. Nah, untuk memilihnya cukup mudah, klik public network, kemudian klik Nah, di sini bisa ingin share. Kemudian kalau semuanya work network, nah ini bisa kemudian yang terakhir yaitu public network, yang biasanya digunakan jika berada di tempat umum. Sekian dari saya, terima kasih. Kali ini saya akan membahas tentang remote. Yang pertama yaitu remote assistant. Apa itu remote assistant? Nah, remote assistant adalah fitur yang terdapat di Windows yang memungkinkan pengguna lain dapat mengontrol komputer kita lewat jaringan internet. Jadi komputer lain itu bisa mengontrol komputer kita. Bagaimana caranya? Pertama saya akan masuk ke VirtualBox. Kemudian saya akan mengetikkan remote assistant. Nah, di sini klik invite someone you trust to help you. Jadi di sini ini VirtualBox akan mengirimkan undangan kepada komputer lain agar bisa dikontrol. Klik ini save this invitation. Nah, saya akan menaruh undangan ini pada folder sharing tadi yang telah saya buat invitation. Nah,
Kemudian passwordnya saya akan menyimpannya di notepad. Nah, juga di dalam folder sharing tadi supaya bisa diakses pada komputer realnya. Save. Nah, setelah selesai, ini saya akan masuk ke komputer asli, real. Sini akan masuk. Nah, saya akan membuka folder ini tadi. Saya akan menerima invitation dari VirtualBox kedua kali. Nah, ini kita diminta untuk masukkan password yang ada. Nah, oke. Kemudian masuk ke VirtualBox. Nah, ini apakah kamu mengizinkan virtual untuk connect? Yes. Nah, setelah ini maka di Windows Remote Assistant klik request control untuk meminta kontrol. Masuk ke VirtualBox lagi. Nah, yes. Nah, kali ini VirtualBox sudah bisa dikontrol oleh Windows Remote Assistant yang ada di PC asli. Jadi saat saya menggerakkan ini recycle bin, maka recycle bin di Windows di VirtualBox juga ikut bergerak. Nah, masuk ke sini. Sebenarnya saya akan membuat folder lewat Windows Remote Assistant. Maka di VirtualBox-nya, nah juga membuat suatu folder juga. Nah, bisa bergerak bersama-sama. Lihat mouse pointernya. Kemudian saya akan men-stopnya. Ini gitu. Kemudian bagian yang kedua yaitu remote control. Apa itu remote control? Nah, remote desktop connection atau remote control adalah fitur yang terdapat di Windows untuk mengendalikan komputer jarak jauh yang berada di jaringan atau dalam satu jaringan. Jadi, remote control ini sebenarnya hampir sama dengan remote assistant, yaitu kita dapat mengendalikan komputer jarak jauh. Tapi yang membedakan yaitu pada remote desktop connection atau remote control ini hanya ada satu user yang dapat mengendalikannya. Jika kalau semuanya kita mengendalikan sebuah komputer, maka komputer yang dikendalikan itu biasanya dalam keadaan lock off. Jadi hanya ada satu user yang mengendalikan. Caranya yaitu klik start menu, pilih remote desktop connection. Nah, ini masukkan IP yang akan di remote desktop atau yang di kontrol. Ini saya akan mengontrol milik teman saya yaitu Adit. Nah, di sini masukkan passwordnya. Tapi sebelum melakukan ini, pastikan bahwa komputer teman Anda itu mengizinkan untuk di remote desktop. Dan juga pastikan juga bahwa komputer teman Anda memiliki username dan password. Kalau sudah seperti ini, di yes. Nah, ini mulai masuk ke desktop milik teman saya. Nah. Jadi dapat saya simpulkan
Remote assistant dan remote control sudah berhasil. Kali ini saya akan mengerjakan tugas pendahuluan 2 yaitu tentang security. Untuk bagian pertama yaitu tentang firewall security. Di sini saya akan mematikan semua fungsi firewall yang ada. Caranya klik menu start, kemudian masuk ke control panel. Pilih system and security, kemudian masuk Windows Firewall, klik. Nah, pada sebelah kiri ini pilih turn Windows Firewall on or off. Nah, pilih turn off. Oke. Windows Firewall telah dinonaktifkan. Kemudian saya akan mengenable semua fungsi remote dalam firewall. Masuk Advanced Setting, Inbound Tools, kemudian cari remote. Mulai dari sini sampai routing and remote access saya pilih semuanya, kemudian klik kanan enable. Sini statusnya akan berubah menjadi yes semuanya. Nah, kemudian masuk ke outbound tools. Caranya hampir sama. Cari yang remote. Mulai sini sampai routing and remote access. Klik kanan enable. Nah, status sudah berubah menjadi yes semua. Untuk bagian yang kedua yaitu hard disk security. Saya akan mengganti permission dari user sehingga local disk C tidak bisa diakses sama sekali. Caranya klik kanan pada local disk C, kemudian properties, pilih security, change permission, klik edit, pilih edit. Nah, ini pilih user, kemudian klik deny. Oke. Kita coba. Nah, tidak bisa diakses. Kemudian saya akan memberikan disk kuota pada disk C. Caranya klik kanan, properties, kuota, tab kuota, kemudian show kuota setting. Centang enable kuota management, centang deny disk, pilih limit, ganti MB biar lebih mudah. Tekan 100, ini juga ganti MB, tekan 10, centang. Try. Nah, selesai. Lalu kemudian saya akan men-superhidden folder user yang ada di local disk C. Tapi sebelumnya saya akan mengganti permissionnya dulu supaya bisa di superhidden. Klik kanan properties bersama security. Nah itu ketik actrip plus s plus a, kemudian lokasi dari file foldernya dalam hal ini adalah C user. Nah, sudah hilang. Kita cek apakah benar-benar superhidden. Tetap tidak terlihat. Kemudian saya akan men-unsuperhidden-nya. Caranya hampir sama, hanya saja mengganti tanda positif menjadi tanda negatif. Nah, file user sudah kembali. Sekian dari saya, terima kasih.